Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai vektor dalam bidang dan ruang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama di sini ada Muhammad Giovanni dengan NPM 2110631050080 dan ada saya sendiri Muhammad Lutfi Aziz dengan NPM 2110631050079. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Di sini terdapat pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran. Dalam fisika, kita mengenal dua jenis besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Bedanya, besaran skalar hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Contoh besaran vektor antara lain perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, medan listrik, medan magnet, dan masih banyak lagi. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Geo berjalan dari barat ke arah timur, yaitu dari titik A ke titik B sejauh 10 meter. Lalu, ia berbalik arah menuju barat lagi, yaitu dari titik B ke titik A sejauh 10 meter. Dari sini, kita bisa tahu kalau jarak yang ditempuh Geo adalah AB ditambah BA, yaitu sama dengan 10 meter ditambah 10 meter sama dengan 20 meter. Kemudian, kita lihat besar perpindahannya. Perpindahan dapat diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Saat Geo berbalik arah dan berjalan sejauh 10 meter, berarti posisi akhir Geo ada di titik awal, yaitu titik A. Nah, karena posisi awal Geo sama dengan posisi akhirnya, artinya Geo tidak mengalami perpindahan atau perpindahannya itu sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai vektor pada bidang dua dimensi. Vektor pada bidang bisa disebut juga sebagai vektor dua dimensi. Pada vektor dua dimensi, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Nah, vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik, yaitu x, y. Perhatikan gambar di samping. Terdapat dua buah ruas garis, yaitu vektor OP dan vektor OR. Kita misalkan ruas garis vektor OP sebagai vektor P dan ruas garis vektor OR sebagai vektor R. Vektor P termasuk vektor posisi karena memiliki pangkal di pusat koordinat O 0,0 dan ujung titik P di titik 4,2. Sama halnya dengan vektor R yang juga merupakan vektor posisi karena berpangkal di titik O 0,0 dan ujung di titik R 2,4. Titik Q pada koordinat kartesius di atas juga bisa menjadi vektor posisi jika ditarik garis lurus dari pusat koordinat ke titik Q tersebut. Nilai untuk vektor ini bisa kita namakan vektor Q dengan koordinat titik Q 5,5. Sehingga dapat kita tuliskan vektor-vektor posisinya yaitu vektor P sama dengan 4,2, vektor Q sama dengan 5,5, dan vektor R sama dengan 2,4. Coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Pada koordinat kartesius tersebut terdapat vektor yaitu vektor AB sama dengan negatif 10,2, yaitu ini berarti ke kiri 10 satuan dan juga ke atas 2 satuan. Misalkan vektor OA sama dengan vektor A dan vektor OB sama dengan vektor B, sehingga vektor A dan vektor B merupakan vektor posisi bernilai vektor A sama dengan vektor OA sama dengan 6,5 dan vektor B sama dengan vektor OB sama dengan negatif 4,7. Jika kita menghitung nilai vektor B dikurangi dengan vektor A, maka akan diperoleh vektor B dikurangi dengan vektor A sama dengan vektor OB dikurangi dengan vektor OA sama dengan
negatif 4,7 dikurangi dengan 6,5 sama dengan negatif 10,2. Dan ini sama dengan panjang vektor AB. Artinya, vektor AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi dengan vektor posisi titik A, atau dapat ditulis sebagai berikut. Vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi dengan vektor OA, atau sama dengan vektor B dikurangi dengan vektor A. Untuk lebih memahami, berikut ini terdapat beberapa contoh soal. Yang pertama, diketahui koordinat titik B negatif 4 dan 1 serta vektor AB yaitu negatif 6 dan negatif 5. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui titik B yaitu negatif 4 dan 1. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu vektor AB sama dengan vektor OB dikurang dengan vektor OA. Nah, vektor OB kita ganti dengan vektor B dan juga vektor OA akan diganti dengan vektor A agar lebih mempermudah. Sehingga diperoleh vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Setelah itu kita pindah ruaskan vektor A dan juga vektor AB sehingga didapat vektor A sama dengan vektor B dikurang dengan vektor AB. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai dari vektor B dan juga vektor AB-nya. Dan didapat vektor A sama dengan negatif 4, 1 dikurang dengan negatif 6, negatif 5. Sehingga nilai dari vektor A sama dengan negatif 4 ditambah 6 dan 1 ditambah 5. Sehingga diperoleh 26. Koordinat titik A akan bernilai sama dengan vektor posisi A. Jadi, koordinat titik A adalah 2,6. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Diketahui koordinat titik P 2, negatif 1 dan titik Q 5,3. Jika vektor posisi R adalah vektor R sama dengan PQ, maka koordinat titik R adalah, nah langsung saja kita masukkan rumus yang tertera pada soal, yaitu vektor R sama dengan PQ. Maka vektor R sama dengan vektor dari Q dikurang dengan vektor P. Nah, dapat diingat bahwa vektor posisi P akan sama nilainya dengan koordinat titik P, dan vektor posisi Q akan sama nilainya dengan koordinat titik Q, sehingga vektor R sama dengan 5, 3 dikurang dengan 2, negatif 1, dan diperoleh hasil vektor R yaitu 3,4. Maka koordinat titik R akan sama nilainya dengan vektor posisi R. Jadi koordinat titik R adalah 3,4. Selanjutnya yaitu vektor pada bidang 3 dimensi. Vektor dalam ruang atau vektor 3 dimensi merupakan vektor dengan 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Ketiga sumbu itu saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang akan menjadi titik pangkal dari vektor tersebut. Nah, untuk penulisan vektor 3 dimensi dalam bentuk matriks atau vektor kolom, terdapat tambahan satu komponen, yaitu komponen Z. Misalnya, pada gambar di samping, vektor P terdiri dari 3 titik koordinat, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 1. Sehingga, vektor P dapat kita tulis dalam bentuk matriks, yaitu vektor P sama dengan komponen X, komponen Y, komponen Z. Dengan nilainya yaitu 3, 4, dan 1. Nah, untuk mencari panjang vektor pada ruang, dapat dimisalkan jika diberikan vektor R yang terdiri dari X, Y, dan juga Z. Maka, dengan menggunakan dalil Pythagoras, panjang vektor tersebut dapat ditentukan dengan rumus panjang vektor R sama dengan akar pangkat 2 dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Nah, untuk lebih memahami, terdapat contoh soal berikut ini. Diketahui
Vektor A memiliki komponen 3, negatif 1, dan 2. Tentukan panjang dari vektor A tersebut. Oke, langsung saja kita masukkan rumus dari panjang vektor dalam ruang 3 dimensi, yaitu panjang vektor A sama dengan akar pangkat 2 dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Langsung saja kita substitusikan nilai X, Y, dan juga Z. Maka diperoleh akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Dan hasilnya yaitu akar pangkat 2 dari 9 ditambah 1 ditambah dengan 4 sama dengan akar 14. Jadi panjang vektor dari A yaitu akar 14 satuan panjang. Baik, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami juga meminta maaf jika dalam pemaparan materi terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.